Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami, agar kami dapat mendengar dan merenungkan sabda-Mu, serta melakukannya dalam hidup sehari-hari. Cerahkanlah pikiran dan pemahaman kami melalui terang Roh Kudus-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu, tetapi juga mampu menyatakannya dalam pertobatan kami di masa Prapaskah ini melalui perbuatan yang konkret. Dan kami semakin kudus dan semakin serupa dengan Engkau, Allah Bapa kami yang kudus, sehingga kami dapat mencicipi keselamatan di dunia ini dan kebahagiaan kelak bersatu bersama-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berangkat dari Samaria dan pergi ke Galilea, sebab ia sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Setelah Yesus tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut Dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakan Yesus di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana Ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit. Ketika pegawai itu mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia berkata kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, Injil hari ini mengisahkan tentang seorang pegawai istana yang datang kepada Yesus. Ia memohon kesembuhan bagi anaknya yang hampir mati. Yesus tidak serta-merta mengikutinya ke rumah, tetapi berkata, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya pada perkataan Yesus dan pulang. Kisah ini menunjukkan bahwa kuasa Yesus bekerja melalui sabdanya.
Iman tidak selalu lahir dari melihat tanda, tetapi dari percaya pada perkataan Yesus. Jika diuraikan, kisah ini menampilkan sebuah perkembangan iman. Pada awalnya, pegawai istana itu datang dengan iman yang masih bergantung pada tanda, yakni ia meminta Yesus turun ke Kapernaum agar menyembuhkan anaknya. Dalam Injil Yohanes, permintaan akan tanda sering dikaitkan dengan iman yang belum matang. Namun Yesus justru mengarahkannya pada iman yang lebih dalam, yaitu percaya tanpa melihat. Ketika Yesus berkata, "Pergilah, anakmu hidup," tidak ada mujizat yang terlihat, tidak ada tindakan lahiriah, hanya sabda. Disinilah iman diuji, percaya atau tidak pada perkataan Tuhan. Kisah ini dapat kita bandingkan seperti seorang pasien yang menerima resep dari dokter. Ia mungkin belum langsung sembuh pada saat itu juga, tetapi ia percaya pada dokter tersebut dan dengan setia meminum obatnya setiap hari seturut resep yang diberikan kepadanya. Saudari-saudara yang terkasih, menariknya pegawai itu memilih percaya serta berangkat pulang. Perjalanannya kembali menuju rumah menjadi gambaran perjalanan iman. Ia berjalan dalam kepercayaan meski belum melihat hasilnya. Ketika para hambanya menyampaikan bahwa anaknya sembuh, tepat pada saat Yesus berbicara, imannya menjadi semakin penuh. Ia bukan hanya percaya secara pribadi, tetapi seluruh keluarganya juga ikut percaya. Injil Yohanes menegaskan bahwa sabda Yesus tidak hanya menyembuhkan secara fisik, tetapi juga membawa keselamatan yang meluas dan menumbuhkan iman yang lebih dalam. Seperti halnya gambaran hubungan pasien dan dokter itu, kesembuhan datang kemudian sebagai buah dari kepercayaan dan ketaatan. Demikianlah kiranya dalam hidup kita. Kita sering diminta Tuhan untuk percaya lebih dahulu sebelum melihat hasilnya. Saat menghadapi masalah, doa yang terasa belum terjawab, atau situasi yang belum berubah, membuat kita untuk berani memilih tetap berjalan dalam iman. Bacaan ini mengajak kita semua memeriksa kualitas iman kita. Seringkali kita baru percaya ketika doa kita serta-merta terkabul, atau manakala kita melihat tanda nyata. Namun Yesus mengundang kita untuk percaya kepadanya bahkan ketika keadaan belum berubah. Dalam hidup kita sehari-hari, yakni saat menghadapi sakit, kesulitan ekonomi, atau masalah keluarga, di saat itulah kita dipanggil untuk tetap berjalan dalam iman seperti pegawai istana itu. Marilah kita belajar mempercayakan hidup kepada Tuhan, setia berdoa dan berpegang pada sabdanya. Sebab ketika percaya, Tuhan bekerja dengan caranya sendiri, dan melalui iman kita, berkat-Nya dapat mengalir juga bagi orang-orang di sekitar kita. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Sang Firman yang hidup. Kami bersyukur atas kuasa sabda-Mu yang memulihkan dan menghidupkan.
Kami mohon ampun sebab sering kali ragu dan hanya mencari Engkau ketika membutuhkan mujizat-Mu. Berilah kami rahmat agar kami memiliki iman seperti pegawai istana itu, iman yang berani melangkah hanya dengan berpegang pada janji-Mu. Murnikanlah hati kami agar kami tidak terus-menerus menuntut tanda, melainkan mampu melihat penyertaan-Mu dalam diam dan sabar. Semoga melalui kesetiaan kami pada sabda-Mu, keluarga dan orang-orang di sekitar kami pun dapat merasakan kehadiran kerajaan-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.